Inilah hakikat surga itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa pada hari kiamat akan didatangkan seorang hamba yang paling menderita hidupnya di dunia. Tetapi di akhirat ia termasuk salah satu penghuni surga. Lalu hamba itu akan dicelupkan ke dalam surga dengan satu celupan saja. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan penderitaan? Pernahkah engkau mengalami kesengsaraan?" Si hamba itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rabbku. Aku tidak pernah merasakan penderitaan dan aku tidak pernah mengalami kesusahan." Subhanallah, satu celupan saja di surga yang mungkin hanya beberapa detik sudah cukup untuk menghapus dari ingatannya seluruh rasa sakit dan penderitaan hidup yang pernah ia alami. Satu celupan itu sudah cukup untuk menghapus pahitnya kemiskinan, menghapus penyakit, menghapus rasa sakit, menghapus segala duka. Jika satu celupan saja sudah seperti itu, lalu bagaimana dengan surga yang akan menjadi tempat tinggalnya untuk selama-lamanya? Sayangnya, ketika membicarakan kenikmatan surga, sebagian orang hanya membayangkan sebatas pepohonan, makanan, buah-buahan, istana, minuman, bidadari, dan sungai-sungai yang ada di surga. Padahal, jika kita menelusuri Al-Quran dan Sunnah, kenikmatan surga itu terbagi menjadi 3 lapisan besar kenikmatan. Yang pertama adalah kenikmatan jasmani. Kenikmatan ini mencakup segala sesuatu yang memuaskan kebutuhan dan keinginan tubuh jasmani kita. Makanan, ada daging burung dan berbagai hidangan lezat, minuman murni, khamar surga, madu, air, dan susu. Pakaian, sutra halus, sutra tebal, kain indah, perhiasan gelang emas dan perak, pasangan yang suci berupa bidadari surga, dan berbagai kenikmatan fisik lainnya. Lalu yang kedua adalah kenikmatan visual. Kenikmatan mata di akhirat kita nanti adalah sesuatu yang luar biasa. Dikatakan ada 3 hal yang menyegarkan mata kita: air, kehijauan, dan wajah yang indah. Jika ketiga hal itu kita saksikan di dunia ini, sudah cukup untuk memberi rasa nikmat kepada kita. Lalu bagaimana ketika kita merasakannya atau menyaksikannya di akhirat nanti? Air di surga berupa sungai dan mata air yang mengalir indah. Kehijauan berupa pohon-pohon, buah-buahan, dan ranting yang rendah menjuntai. Dan puncak kenikmatan yang bisa dilihat oleh mata adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ya Allah, karuniakan kepada kami kenikmatan memandang wajah-Mu yang mulia di dalam surga. Lalu kenikmatan yang ketiga adalah kenikmatan jiwa dan batin. Inilah bagian paling halus dan paling dalam yang sering tidak disadari oleh para perindu surga. Kenikmatan ini menyentuh hati dan jiwa, sesuatu yang akal kita tidak mampu membayangkannya secara utuh. Ia baru akan benar-benar kita kenal, kita rasakan ketika kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kenikmatan jiwa dan batin ini adalah perpisahan dengan kesedihan. Di dalam surga tidak akan ada lagi duka karena kehilangan orang tercinta, sedih karena sempitnya rezeki, pedihnya kemiskinan, luka karena musibah, atau sakit karena penyakit.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang respon para penghuni surga di dalam surga nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Dan mereka, para penghuni surga itu akan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sungguh Rabb kami Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Dialah yang menempatkan kami di negeri yang kekal ini. Tidak ada rasa lelah dan tidak ada kepayahan sedikit pun di sini. Di surga nanti juga kita akan berpisah dengan segala macam perasaan iri dan dengki. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan hati para penghuni surga. Tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi kebencian, dan tidak ada lagi kecemburuan. Mereka akan saling melihat, saling menatap dan berhadapan sebagai saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mencabut dari dada mereka segala rasa dengki, dan mereka menjadi bersaudara, duduk di atas singgasana dan saling berhadapan. Di dalam surga nanti juga kita akan berpisah dengan rasa takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahum min faza'i yawma idzin aminun. Mereka, para penghuni surga itu, akan aman dari segala macam bentuk ketakutan dan keterkejutan pada hari itu. Dan yang lebih tinggi lagi, pada saat kita berada di dalam surga, kita akan berpisah dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil para penghuni surga dan mengatakan, aku telah menurunkan kepada kalian keridhaanku dan aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Maka wahai saudara-saudaraku para perindu surga, bersiaplah untuk surga. Di sana ada kenikmatan yang luar biasa, ada kelezatan yang tidak terhitung, yang mustahil kita bayangkan semuanya. Namun cukuplah isyarat-isyarat ini untuk membuat hati kita rindu dan berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan aku dan kalian termasuk penghuni surganya. Amin.